Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Andriani dengan NIM 202410102062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang telah saya kerjakan dari modul Join. Langsung saja pada soal pertama, yaitu menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barang yang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini mungkin untuk perintah select-nya kita bahas belakangan, kita fokus pada query baris kedua, yaitu from. Jadi di sini kan disuruh untuk menampilkan beberapa kolom, yaitu dari tabel produk dan juga dari tabel kategori. Nah, berarti kan ini harus berbeda dari yang sebelumnya, di mana kita hanya memilih beberapa kolom dari satu tabel. Nah, ini kita diharuskan untuk mendapatkan informasi dari lebih dari satu tabel. Jadi, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita diharuskan untuk menjoinkan tabel produk dan juga tabel kategori. Nah, di sini seperti biasanya, perintah select, nama kolom yang akan kita ambil, beserta aliasnya, yaitu PR titik ini untuk menandakan bahwasannya product name ini milik tabel PR, yaitu tabel produk. Nah, untuk unit price dan kategori name itu kenapa tidak dikasih nama alias? Karena ini hanya ada pada satu tabel ya, jadi tidak perlu untuk dikasih alias. Nah, from product artinya itu dari tabel produk yang dialiaskan dengan PR, kemudian dijoinkan dengan tabel kategoris yang dialiaskan dengan CA. Nah, di sini adalah kunci di mana primary key pada tabel kategoris itu kan sama dengan foreign key yang ada pada tabel produk. Nah, jadi di kedua tabel tersebut itu ada dua primary key dan foreign key. Intinya itu ada dua kolom yang memiliki nama yang sama. Nah, itu yang akan menjadi jembatan untuk menjoinkan kedua tabel tersebut. Order by itu diurutkan berdasarkan kategori name. Setelah di-run, nah, maka di sini muncul product name, unit price, dan juga kategori name. Di sini nomor 2, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Ini sama seperti yang tadi, kita membutuhkan informasi dari kedua tabel, yaitu tabel customer dan juga tabel order. Company name ini kan ada company name, transaksi pembelian, dan juga tanggal pembelian. Maka saat kita run akan muncul tabel kolom yang telah kita tuliskan. Di sini company name ini didapat dari tabel customer ya. Bisa kita lihat dengan alias yang dituliskan di belakangnya. Order ID ini dan juga order date berasal dari tabel order. Selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. ID order, tanggal order, itu ada pada tabel order ya. Kemudian ID barang yang dibeli itu diperoleh dari tabel order details. Jadi mungkin ini bisa juga didapatkan dari tabel produk, tapi kita harus menjoinkan 3 tabel sekaligus, sedangkan 2 tabel saja itu sudah cukup, yaitu dengan tabel order date, order details, dan juga tabel order. Ya, karena di sini order details ini kan merupakan tabel persimpangan ya dari tabel produk dan juga tabel orders. Sehingga juga menyimpan kedua informasi dari kedua tabel gitu. Kemudian tampilkan ID order, tanggal order, nama barang serta harga barang yang terjual. Di sini ID order didapatkan dari tabel order ya. Kemudian tanggal order dari tabel order, nama barang dari tabel produk, dan juga unit price dari tabel produk. From order details yang dialiaskan dengan OD, yang dijoinkan dengan products yang dialiaskan dengan PR,
Kemudian di bawah ini kita tuliskan mengenai kasarannya itu penghubung. Jadi antara order details dan produk itu ada keys, yaitu product ID yang ada di kedua tabel. Jadi product ID di sini kan menjadi primary key di tabel produk. Nah, begitu juga menjadi foreign key di tabel order details. Ini apabila kita ingin menjoinkan lebih dari dua tabel, itu kita tidak perlu untuk menuliskan from lagi, tapi kita menuliskan join di bawahnya, yaitu join orders O. Yang ini artinya kita menjoinkan tabel order details dengan tabel order, di mana keduanya itu keys-nya itu ada order ID. Maka saat di run, ya muncul informasi yang diinginkan. Kemudian nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Berarti ini didapatkan dari tabel employee territories, tabel employees, dan juga tabel territories. Penulisannya sama seperti soal sebelumnya, sehingga didapatkan seperti ini. Nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas, territory description. Kemudian tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Berarti di sini contact name. Contact name ini mengacu pada tabel mana ya? Oh, tabel customers ya. Kemudian order ID mengacu pada tabel order, begitu juga order date yang kita dapatkan dari tabel order. Di sini company name. Company name ini kita dapatkan dari tabel shippers. Nah, maka dari itu kita membutuhkan 3 tabel ini untuk mendapatkan informasi yang kita select. Ya. Kemudian tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Company name yang didapatkan dari tabel suppliers, kemudian beserta kategori barang. Kategori barang yang kita dapatkan dari tabel kategori ID, dari tabel kategoris. Mengapa ada produk di sini? Karena untuk mengakses kategori name yang berhubungan dengan terhubung dengan company name itu kita harus mengakses produk apa dahulu yang disuplai oleh perusahaan, oleh suppliers. Jadi setelah kita mengakses produk itu ibaratkan ada di tengah-tengahnya yang menghubungkan dengan company name, suppliers company name, kemudian terhubung juga dengan tabel kategoris. Sehingga di sini kita harus menjoinkan 3 tabel untuk mendapatkan company name dan juga kategori name. Di sini keterhubungan produk dengan kategoris itu ada pada key kategori ID yang ada pada tabel kategori sebagai primary key dan juga ada pada tabel produk sebagai foreign key. Begitu juga supplier yang dihubungkan dengan produk, di mana supplier ID ini sebagai primary key yang ada di tabel supplier, kemudian sebagai foreign key yang ada di tabel produk. Kemudian tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita hanya perlu menjoinkan 2 tabel saja ya, 2 tabel yaitu tabel produk dan juga tabel kategori. Untuk mendapatkan nama produk yang ada pada tabel produk, unit price dan juga kategori name. Unit price ini juga ada pada tabel produk ya. Kemudian kategori name ini ada pada tabel kategori. Nah, keduanya ini dihubungkan dengan adanya primary key kategori ID pada tabel kategori dan juga foreign key kategori ID pada tabel produk.
Nah, di sini where, syaratnya itu apa? Itu syaratnya kategori name-nya adalah beverage. Kemudian unit price-nya itu kurang dari $10. Setelah di-run, maka tampil select yang kita tuliskan. Product name, unit price, dan juga kategori name. Kemudian tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Berarti kita memilih company name yang berasal dari USA, kemudian negaranya. Sebenarnya negara ini hanya menjadi penunjuk nantinya saat kita merun untuk membuktikan bahwa nantinya hasilnya itu company name ini berasal dari USA semua. Kemudian ada order ID dan juga order date. Ini juga kita hanya butuh menjoinkan dua tabel customer untuk mendapatkan company name dan juga country, dan tabel order untuk mendapatkan order ID dan juga order date. Nah, untuk syaratnya yaitu untuk country sendiri itu adalah USA dan juga kita harus mengekstrak tahun dari order date, di mana tahunnya itu harus kurang dari 1997 dan diurutkan berdasarkan order date secara ascending. Nah, maka dari itu bisa kita lihat di sini country-nya berasal dari USA semua. Kemudian nomor 10, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Berarti di sini kita memilih kolom kontak name, order ID, order date, company name, ship country, dan country. Ini kita harus menjoinkan 4 tabel sekaligus untuk mendapatkan informasi sebanyak ini. Berarti ini untuk syaratnya sendiri itu berarti ship country, tujuan negara tujuan pengiriman itu adalah sama dengan country asal dari negara asal employee. Jadi negara asal employee-nya itu harus sama dengan negara tujuan pengiriman. Kemudian tanggal pengiriman juga harus lebih dari 1997. Jadi saat di-run, nah di sini ship country dan juga country-nya sama semua ya. Ship country yaitu negara tujuan pengiriman dan juga country dari employee-nya. Untuk produk yang harganya 5 hingga $10, tampilkan nama supplier beserta kategori barangnya. Nama supplier beserta kategori name, company name. Company name ini didapatkan dari tabel supplier, kategori name ini dari tabel kategori, dan unit price ini sebagai tambahan ya, yaitu dari tabel produk untuk menunjukkan bahwa nanti yang kita pilih itu antara harga 5 hingga $10, yaitu dengan menuliskan syarat where unit price between antara 5 dan 10. Kemudian jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel I1 atau I2? Nah, berarti di sini kita kan berbicara mengenai tabel employee ya, mengenai mana yang menjadi manajer, mana yang memiliki bawahan, mana yang memiliki pimpinan. Nah, untuk memutuskan hal tersebut, itu ada satu ciri-ciri di mana tabel yang menjadi one itu adalah yang akan menjadi manajer. Sedangkan yang tabel dengan sisi many itu akan menjadi bawahannya. Jadi kan di sini manajer pasti kan memiliki beberapa bawahan ya. Jadi
Bisa dipastikan di sini yang menjadi manajer adalah tabel I2. Kemudian untuk penulisan on-nya ini sendiri, ini kan self-join ya. Self-join itu artinya foreign key itu merujuk pada tabel itu sendiri, tidak merujuk pada tabel lain. Sehingga di sini mungkin untuk memudahkannya, sisi one itu kita tuliskan di depan. Bisa seperti ini ya. Employee ID E2 sisi one kan. Kemudian E1-nya itu sisi many, kita taruh di belakangnya. Nah, ini tunjukkan key yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Jadi key-nya itu adalah ini. Employee ID dan juga reports to. Kemudian manakah yang menjadi manajer? Sudah tadi ya, yang menjadi manajer itu adalah sisi one, yaitu tabel E2. Nah, ini adalah query-nya untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Ya, di sini ada pimpinan, ada juga bawahan. Di sini masih inner join ya, di mana yang ditampilkan itu hanya yang memiliki pasangan saja. Nah, di bawahnya sini baru kita berbicara mengenai outer join, di mana tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya. Nah, termasuk yang tidak memiliki bawahan maupun bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini kita bisa menggunakan outer join. Nah, untuk mendapatkan sisi di keduanya, maksudnya pimpinan yang tidak memiliki bawahan, berarti kan tidak memiliki pasangan kan. Kemudian bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, itu kita bisa memakai full outer join. Nah, apabila kita hanya mencari pimpinan yang tidak memiliki bawahan, kita bisa menambahkan left di sini. Left outer join. Begitu juga apabila kita meminta bawahan yang tidak memiliki pimpinan, kita bisa menggunakan right outer join. Karena ini yang diminta keduanya, maka kita menggunakan full outer join. Nah, maka saat di run, sebelumnya kan ini inner join-nya hanya ada 8 pimpinan, pasangan pimpinan dan juga bawahannya ya. Nah, maka saat ini kita menggunakan outer join, bisa kita lihat di sini ada bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Begitu juga dengan pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk mungkin agak sedikit kurang jelas atau apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.